Hello, dear Building Physics 2 students. Video kali ini saya akan menjelaskan pertemuan kita yang ke-8. Materi dan tas sudah saya upload, tapi saya rasa perlu adanya perkuliahan. Kita pakai perkuliahan ini, kita pakai video ini untuk menjelaskan material dan tugas. Material dan tugas sudah saya upload di portal ya, silahkan dicek. Terus kemudian jangan lupa forum isi dengan komen karena itu adalah menunjukkan kalian hadir di perkuliahan saya. Oke, saya langsung aja share screen materinya ya. Oke, share screen. Fisika bangunan 2 minggu ke-8 share. Oke. Di minggu ke-8 ini, kita akan membahas tentang lighting detail design. Ya. Jadi, kita fokus persiapan kalian untuk detail design di Studio 4 dan Studio 6. Kebetulan, Building Fisik 2 ini adalah mata kuliah pilihan. Ya. Jadi dasar-dasarnya sudah di Building Fisik 1. Sekarang adalah aplikasinya di desain. Jadi saya nggak akan menjelaskan detail-detailnya lagi, prinsip-prinsipnya, langsung ke aplikasi detail. Ya. Oke, kita langsung aja. Ya. Rasanya kalian semua tahu bahwa lighting, ya, ketika arsitek bicara lighting, itu menjadi konsep architectural spaces, ya. Terus kemudian dengan lighting kita bisa bermain dengan volume, persepsi space, bahkan kita bisa mendramatisir bahasanya gitu banget ya, bisa membuat bentuk dan ruang dramatis gitu, kelihatan silhouette buildingnya, kelihatan aksen teksturnya, ya, itu bisa menggunakan lighting. Tentu efeknya akan berbeda ketika lighting dari atas, dari samping, dari bawah, terus, aduh maaf nih ada gangguan ya, berisik ya. Itu bisa mengetahui, sebentar, saya mau end share dulu. Oke, langsung balik aja deh. Nah, bisa menggunakan lighting. Ya. Terus perlu diingat juga, light bukan hanya sekedar dekoratif. Itu harus, lighting itu harus memberikan efek comfort, terus kemudian sehat, terus secara fungsi benar, dan memberikan experience living dalam satu species. Saya langsung aja. Ini contohnya lighting and architectural spaces. Kalau kita lihat, ini lokasinya di Museum of Fine Arts Lausanne, bener nggak ya bacanya? Ini ada sumber dari mana, kalian bisa klik, kalian bisa ekspor sendiri. Ya. Ini kalau kita lihat, cahayanya menggunakan daylighting. Daylighting itu artinya dari cahaya matahari, dari atas dan dari jendela. Nah, terus memang di sini nggak ada lighting sama sekali. Memang menimbulkan efek dramatik. Terus kemudian kalian lihat ada shade and shadow-nya. Terus kemudian ada eksplorasi materialnya terlihat di sini. Saya rasa kalian bisa eksplorasi sendiri lah untuk light and architectural spaces. Nah ini kemudian case study. Saya langsung aja ke case study. Ini karyanya arsitek Jepang, Toyo Ito, Art University Library, kalau nggak salah di Tama University ya, di Jepang juga, kotanya saya agak lupa ya, di mana. Nah, coba kita cek, ya. Ini kalau kita lihat, ini ada lighting. Di sini ada lighting. Ini semua adalah artificial lighting.
Nah, terus ada jendela-jendela besar. Ya, kalau kita lihat, ini adalah daylighting. Ya, coba kalian perhatikan lagi. Ini nih. Nah, ini tepat kalau kita lihat didesain jatuh di atas bidang kerja. Ya. Jadi lampunya ini mengenai bidang kerja, yaitu meja, terus kemudian baru orang membaca. Nah, ini kan didesain sedemikian rupa. Nah, sedangkan ini adalah lebih ke apa ya, task lighting ya. Kalau yang ini lebih ke general lighting. Oke. Ini mix ya antara daylighting sama artificial lighting. Oke. Next-nya. Halo. Oke. Ini juga kalau kita perhatikan, ini ya, ini masuk ke general. Terus dia memberikan cahaya di sekitarnya. Terus kemudian kalau kita lihat di pinggirnya ini ada indirect lighting, memberikan efek karakter dari bangunan atau efek karakter dari plafonnya. Dan kita lihat ada ini pada fungsi-fungsi tertentu, ya. Maksudnya langsung di atas rak-rak bukunya, maksudnya menyinari buku-bukunya. Oke, next-nya adalah halo. Nah, ini ruang tertentu yang lain lagi, masih di library, Art University Library. Kalau kita lihat, ada ruang-ruang yang dekat dengan jendela. Ya kan? Terus kemudian lampu diletakkan tepat di atas bidang-bidang kerja. Di meja. Terus pada ruang yang nggak ada, yang cahayanya kurang, dia ada lampu juga langsung di atas bidang kerja. Oke. Ini sudah ada linknya, bisa dilihat, dibaca, dieksplorasi. Ya, terus berikutnya adalah kita ke case study yang lainnya. Oh, masih di sini, masih di Toyo itu desain. Ya, ini Toyo itu terkenal arsitek yang sangat berani mengeksplor bentuk. Ini ruang library secara keseluruhan. Terus berikutnya adalah University Library Colony. Ini arsiteknya Andreas Going, arsitek artsdaily.com. Nah, ini saya mau menjelaskan arahnya ke tugas. Ya. Jadi di proyek ini space-nya adalah given, sudah dikasih gitu kan. Terus kemudian ini nih dapat space segini besarnya nih, sorry salah annotate ya. Dapat space segini besarnya. Gimana nih caranya mendesain library? Gitu. Kalian yang tugasnya mixed use pasti sudah menentukan dong library sebelah mana, gitu kan? Terus kemudian area yang dekat ke jendela itu mana saja, kan sudah kebayang nanti peruntukannya buat apa, udah kebayang kan? Oke. Tahap pertama, deskripsikan aktivitasnya. Even itu cuman library, dia punya aktivitas-aktivitas yang ada tempat membaca private, tempat membaca public, ada tempat rak buku, gitu. Karena kita udah masuk ke detail, ya ini adalah social space yang saya minta di mixed use, jadi didetailkan dengan benar gitu ya. Terus nanti juga gambarnya skalanya lebih besar. Ntar balik lagi. Oh, nggak mau dia balik lagi.
Nah, ini kalau kita lihat entrance ada di sini, ya, kita langsung aja. Nah, ini dia menganalisa flow dari orang berjalan dan aktivitas kemudian menyebar. Nah, makanya dia mengaturnya rak ditaruh di sebelah sini. Dekat dengan jendela. Nggak tahu nih pertimbangannya kenapa dekat dengan jendela ya. Padahal kalau di library kita senangnya baca di dekat jendela. Gitu. Nah, terus kemudian berikutnya, ya, ini adalah pembagian aktivitinya. Bagian activity, jadi masuk ke library, kemudian ada kontrolnya, terus kemudian ini tempat membaca, ya, terus ini tempat private, pertemuan-pertemuan private, membaca secara private, ruang-ruang yang nanti bisa dipakai untuk diskusi, kemudian ini rak bukunya, ya kan? Terus ini yang dianggap public space, gitu. Di sini ada tangga darurat, ada shelf, ini udah given ya. Oke, kita clear all dulu. Kita lihat berikutnya. Nah, ini mulai ke penataan perabot, ya, penataan perabot. Nanti soalnya berpengaruh pada penataan lighting, ya. Makanya ini dibuat ini ruang penerima. Nah, terus ini ruang public atau flexibility space, ya. Ini ruang public. Nah, yang kotak-kotak kecil-kecil ini ruang private, gitu. Ini private. Ini rak bukunya. Jadi dia mengelompokkannya seperti itu, ya kan? Terus kemudian berikutnya kita lihat lagi. Harus dulu. Oke. Nah, kemudian kita lihat flexibility dari ruangnya, ya. Flexibility dari ruangnya. Gitu. Ini ruangnya bisa disekat kalau misalnya ada pertemuan khusus gitu kan. Pertemuan yang misalnya melibatkan berapa table, 5 sampai 6 table. Terus kemudian ini ada ruangnya lagi. Ini pengelompokan-pengelompokan dari aktivitas yang di sini. Ini private. Nah, ini ada semacam pembatas, tapi tetap pembatasnya tetap bisa dilihat secara visual. Nanti kita lihat detailnya ya di berikutnya. Jadi kalau saya bilang ada grouping, private, dan fleksibel. Fleksibel ini masuknya yang ke sini. Nah, ini ruangnya lebih fleksibel. Oke. Berikutnya kita akan lihat lagi. Nah, ini private yang saya bilang tadi ya. Nah, yang ruang-ruang di sini nih. Nih, yang sini. Nah, dibentuk seperti ini. Dia tutupin kaca, kemudian ada meja-meja, dan bisa belajar di sini. Ya. Sebenarnya, kalau ruangnya seperti ini, saran untuk lightingnya bisa kertas. Jadi di sini lightingnya mestinya ya. Tapi pada desain ini, dia pakai general lighting. Jadi seluruhnya lightingnya sama semuanya gitu. Nah ini saya ngambil case study ini adalah ngambil case study untuk aktivitasnya. Tapi nanti penataan lightingnya kalian harus berdasarkan activity karena ini sepertinya arsiteknya berpikirnya simple aja. Ya udah kita pakai general lighting. Dan lightingnya bisa bervariasi sesuai dengan aktivitas. Ya. Terus ini ruang yang dekat space yang dekat jendela, dan ini rak-rak bukunya. Jadi jendela-jendela ini untuk menyinari buku-buku. Nah, mungkin sambil ngambil baca, mereka baca di sini sambil berdiri sebelum memilih bukunya. Ya. Terus berikutnya adalah
ini ruang fleksibilitasnya. Yang tadi kalau kita lihat di sini, ini ruang yang ini nih, ruang yang di sini. Nah, kebetulan di slide berikutnya ini dia menyimpan sementara ya, menyimpan mungkin ada aktivitas apa, mereka menyimpan sementara barang nih, barangnya taruh sini dulu gitu kan. Terus kemudian kalau yang ini ruang private ya, yang tadi kotak-kotak kecil-kecil dari kaca. Jadi dari ruang private ini tetap bisa ngelihat library, bisa ngelihat ke ruang fleksibilitas atau ruang yang public. Ini rak-rak bukunya. Terus habis itu, nah ini ruang-ruang private-nya ya, bisa dilihat dari tempat rak buku dan bisa dilihat dari flexible space. Nah ini kalau ini dari flexible space kita bisa luang private, bisa ngelihat tuh yang di belakang sana, kita bisa lihat yang di belakang nih. Nah ini jendela yang tempat rak-rak buku gitu. Jadi even dia sifatnya private, cuman dia tetap apa bisa dilihat gitu. Oke, next-nya. Nah, ini private. Private kita melihatnya dari ruang fleksibel. Ya, jadi tetap berupa kotak-kotak. Saya nggak tahu apakah rencana berikutnya si kotak-kotak ini jadi tempat buku gitu. Saya mungkin ya seperti itu kalau lihat desainnya ya. Karena ini difoto pada saat masih belum jadi library-nya. Nah, ini adalah ruang publik atau ruang fleksibel. Ruang publik atau ruang fleksibel ini pembatasnya sangat simpel banget. Dia pakai korden, terus kemudian meja-meja nanti kalau misalnya butuh meeting tertutup gitu cuma ditutupin korden gitu aja ya. Terus berikutnya, nah ini ruang private-nya sudah ada kursi-kursinya. Terus ini ruang yang fleksibel, ya ada kordennya. Kalau yang ini adalah konfigurasi general lighting. Jadi lampu-lampu dijajarkan terus cuman ditutupin sama aluminium ya, biar membantu penyebaran cahayanya. Oke. Kayaknya sudah terakhir. Thank you. Mudah-mudahan kalian ngerti dan bisa mengaplikasikan ke desainnya. Nah, saya mau underline lagi untuk yang, nah ini, untuk yang di sini. Nah, ini coba ya kita sama-sama simulasikan lighting apa sih yang kita butuhkan di sini. Ya. Mungkin yang di sini adalah general lighting. Ya. Terus kemudian di sini task lighting. Ya, ini task lighting. Terus ini bisa kan spotlighting ya di sini. Nah, kalian bisa desain. Ini juga pas di tengahnya bisa gitu. Jadi nggak semuanya general lighting. Kalau tadi contohnya general lighting. Di sini ada jendela ya, bisa diatur sedemikian rupa pada waktu penataan cahayanya ya. Sorry, penataan lightingnya, artificial lightingnya. Kalau kita bilang grouping, ya. Jadi kayak misalnya ini kan baru pengelompokan, saya tulis dulu aja deh. Pengelompokan berdasarkan sistem artificial lighting. Oke. Kemudian, udah bisa kelihatan kan? Oke. Yang ini kenapa begini? Terus berikutnya adalah grouping berdasarkan, jadi grouping berdasarkan daylighting. Ya. Untuk mahasiswa saya
ya bimbingan saya di ADS 4 ataukah yang di fisika bangunan ya, bisa asistensi memahaminya seperti apa grouping itu. Ya memang harus ada diskusi-diskusi interaktif ya. Tapi karena kondisi seperti ini, saya bisa kasih kuliahnya satu arah gitu. Makanya saya harap komen di forum itu diisi ya kalau kalian nggak ngerti. Terus kemudian ini nanti saya akan posting di YouTube. Komen di YouTube juga kalian kasih respon gitu. Karena biasa nih kebiasaan mahasiswa itu menjelang pengumpulan tugas baru kerjain tengah malam WhatsApp apa segala macam. Ini dibaca aja pelan-pelan, dilihat pelan-pelan sambil leye-leye sambil istirahat gitu kan. Bagaimana sih memahami materinya ini? Oke, saya rasa udah semua ya kuliah materi ke-8. Sekarang saya coba mau jelaskan tugasnya. Ini saya stop share dulu. Saya share screen lagi yang lain, yaitu oke nih, tas lighting detail design. Ya, saya share dulu. Halo, kenapa melambat? Oke, bisa nggak nih? Nggak bisa. Bentar, agak sedikit ngambek. Nggak tahu ini kenapa kok ngambek ya. Mungkin dia lelah. Sehari laptopnya menyala minimum 12 jam. Jadi begini. Nah, ini kenapa nggak mau? Ini adalah detail design yang harus kalian buat. Week 8, bikin konsepnya dengan sketch aja. Ya, mesti asistensi nih. Kalau nggak asistensi, udah yakin cloud deh. Oke, saya lagi nyari cursor saya, kenapa menghilang? Ini kenapa ngambek gini? Oke, ya udahlah. Saya cukup jelas. Konsep dengan sketch of, maksudnya tuh dengan coret-coretan gitu, konsepnya seperti apa, dengan mempertimbangkan estetika dan functionnya. Bikin secara denah, secara potongan, terus lighting plan, jadi ada hybrid lighting design-nya. Nanti minggu ke-9 baru gambar kerjanya. Oke, itu aja. Saya rasa kuliahnya udah cukup. Sekarang kalian langsung ya kerjain tugasnya dan asistensi gitu. Oke. Stay safe, stay healthy. Thank you.